A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para investor yang budiman, khususnya bagi calon investor saham yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana menjadi investor saham. Di layar monitor saya menggunakan aplikasi PowerPoint yang mana saya telah mendownload informasi yang saya ambil dari portal RTI Co.id, yaitu bagaimana menjadi investor saham. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para investor yang saya banggakan, bagaimana menjadi investor saham? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saham sebagai pilihan investasi bagi kita semua. Sebab kenapa? Yang pertama, saham merupakan salah satu surat berharga yang diperjualbelikan di dalam pasar modal. Yang kedua, saham merupakan bukti kepemilikan atau penyertaan modal dalam sebuah perusahaan atau perseroan terbatas. Yang ketiga, pemegang saham memiliki hak untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang keempat, memiliki saham berarti memiliki kesempatan untuk mendapatkan dividen atau keuntungan. Yang kelima, saham merupakan aset yang liquid, jadi mudah untuk diperjualbelikan. Saya perlu tegaskan di sini, saham merupakan aset yang liquid, jadi mudah untuk diperjualbelikan. Untuk ini, saya sarankan bagi investor pemula untuk membeli saham-saham LQ45. Risiko investasi saham. Risiko berinvestasi di saham. Yang pertama, tidak mendapat dividen. Umumnya perusahaan membagi dividen ketika perusahaan menunjukkan kinerja yang baik. Jadi ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja atau mengalami kerugian, maka perusahaan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham. Yang kedua, capital loss. Dari risiko berinvestasi di saham itu ada dua. Yang pertama, tidak mendapat dividen. Yang kedua, capital loss. Capital loss merupakan kebalikan dari capital gain. Hal ini terjadi jika menjual saham yang kita miliki lebih rendah dari harga beli. Contoh, Adi membeli saham PT ABC Tbk per saham Rp3.000 dan beberapa waktu kemudian saham ini mengalami penurunan. Lalu Adi menjual saham tersebut pada harga Rp2.500 sehingga Adi mengalami kerugian Rp500 untuk setiap saham yang ia jual. Struktur pasar modal Indonesia. Yang pertama, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Di bawahnya ada Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Yang ketiga, ada Bursa Efek, ada LKP, dan LPP. Bursa Efek ini yaitu perusahaan efek. Di antaranya penjamin emisi, perantara pedagang efek, manajer investasi. Juga lembaga penunjang, yaitu Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, Penasihat Investasi, Pemeringkat Efek. Sedangkan LKP adalah profesi penunjang, yaitu akuntan, konsultan, hukum, penilai, dan notaris. Sedangkan LPP itu pemodal. Ya, Anda bagi investor, kalau Anda adalah orang dalam negeri, orang Indonesia, maka disebut dengan pemodal domestik. Sedangkan kalau Anda adalah orang luar negeri, maka Anda semua dikatakan sebagai pemodal asing. Lalu kita kenal juga dengan emiten atau perusahaan publik. Perusahaan publik inilah yang akan kita beli. Ia punya saham. Saya ingatkan lagi, saham yang dibeli khusus bagi investor pemula, yaitu saham LQ45, itu yang saya sarankan untuk dibeli. Bagaimana cara kita mendapatkan saham? Pada dasarnya terdapat 3 jalan untuk mendapatkan saham. Yang pertama, membeli saham di pasar perdana atau ketika sebuah perusahaan melakukan penawaran umum atau go public. Yang kedua,
kita bisa membeli saham di pasar sekunder atau membeli saham yang telah tercatat dan diperdagangkan di bursa efek. Yang ketiga, kita bisa membeli saham melalui pembelian unit penyertaan, yaitu reksadana atau lewat reksadana. Khusus untuk di pasar sekunder, terlebih dahulu kita harus menjadi nasabah di salah satu broker saham atau perusahaan sekuritas yang menjadi anggota di bursa efek. Di bursa efek Indonesia terdapat sekitar 120 broker saham yang dapat melayani kita. Langkah awal menjadi investor yaitu pertama kita datang ke perusahaan sekuritas dan buka rekening efek. Yang dengan cara yang serahkan fotokopi KTP yang berlaku dan juga serahkan fotokopi NPWP dan nomor rekening bank. Yang kedua, mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak perusahaan sekuritas. Yang ketiga, transfer sejumlah dana sebagai deposit awal ke rekening broker yang telah ditentukan. Masing-masing broker menentukan deposit berbeda-beda. Ada yang 50 juta, ada yang 25 juta, dan ada pula yang lebih rendah, hingga 1 juta, bahkan ada 100.000 bagi para mahasiswa. Yang keempat, setelah disetujui, selanjutnya kita sudah siap bertransaksi. Proses pelaksanaan transaksi bagaimana? Yang pertama, datangi atau hubungi broker Anda. Lalu kita order, contohnya order saham PT ABC Sekuritas sebagai anggota Bursa Efek Indonesia. Lalu dikonfirmasi. Setelah konfirmasi order terjadi, maka terjadilah jual beli saham tersebut. Floor trader di lantai bursa. Order beli, tentukan saham yang dibeli. Ingat, kita beli saham-saham yang LQ45. Tentukan jumlah saham dalam satuan lot. Sampaikan pada harga berapa kita mau beli. Order jual. Proses order jual saham dengan proses untuk beli. Transaksi dan penyelesaian. Yang pertama, dealer akan meneruskan order ke floor trader di lantai bursa. Kemudian yang kedua, jika order terpenuhi, broker akan melakukan konfirmasi ke nasabah 1 kali 24 jam. Yang ketiga, penyelesaian transaksi akan dilakukan dalam waktu 3 hari atau sering disebut dengan T3. Dari T3 ini kita sudah bisa memiliki saham. Skema transaksinya seperti di bawah ini. Investor beli jual. Investor ada yang beli melalui perusahaan efek, yaitu sahamnya lewat bank kustodian, efeknya maka akan terjadi tawar-menawar. Maka akan ada investor yang beli. Kalau sini jual, maka sini beli. Atau sebaliknya. Semakin tinggi permintaan, semakin mahal harga saham. Semakin banyak penjualan, maka semakin menurun harga saham. Dan seterusnya transaksinya akan terjadi. LKP ini masing-masing dengan perannya. Nah, T3 kita sudah bisa terima, kita punya saham itu. Oke, biaya transaksi. Jual dan beli saham selalu menggunakan jasa broker. Proses jual beli melibatkan broker, bursa efek, LKP, dan LPP. LKP dan LPP adalah lembaga yang memfasilitasi penyelesaian transaksi. Atas jasa broker, setiap jual beli dikenakan biaya untuk broker. Perhitungan biaya transaksi. Yang pertama, untuk transaksi beli, umumnya fee yang dikenakan sebesar 0,25% hingga 0,3% dari nilai transaksi. Yang kedua, untuk transaksi jual, umumnya dikenakan fee sebesar 0,35% hingga 0,4% dari nilai transaksi. Yang ketiga, transaksi jual lebih mahal 0,1% karena dikenakan pajak PPh atau pajak penghasilan sebesar 0,1%. Masing-masing broker memiliki kebijakan fee berbeda-beda. Pergerakan harga saham. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para investor yang saya banggakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa harga saham bisa naik dan bisa turun? Yang pertama, pergerakan harga saham ditentukan oleh supply atau permintaan dan demand atau penawaran atas saham tersebut. Demand meningkat, harga saham naik dan sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham yaitu pertama, pergerakan suku bunga bank, kedua, tingkat inflasi, dan ketiga, nilai tukar rupiah. Kinerja perusahaan, penjualan dan laba meningkat, bagi dividen dan seterusnya juga sangat berpengaruh pada naiknya harga saham. Faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial dan politik. Seperti saat ini kita mengalami yaitu
masalah kasus COVID-19 ini juga sempat mempengaruhi harga saham. Setiap hari terdapat saham-saham yang mengalami kenaikan harga, namun ada pula saham-saham yang mengalami penurunan. Ada pula saham-saham yang tidak mengalami pergerakan harga atau tidak ada transaksi. Memantau kondisi saham. Ada beberapa cara untuk memantau pergerakan saham. Yang pertama, informasi dan rekomendasi dari broker. Yang kedua, jadi saya perlu jelaskan di sini, setiap broker secara aktif akan memberi informasi kepada nasabahnya seputar kondisi pasar saham serta rekomendasi saham-saham yang potensial untuk dibeli atau dijual. Yang kedua, memantau sendiri secara mandiri. Di samping informasi yang diberikan broker, kita juga sebaiknya aktif memantau pergerakan saham yang kita pegang oleh informasi dari televisi, internet seperti info pergerakan harga saham LQ45 di channel YouTube RAL Official, koran, harian, dan radio. Indeks harga saham. Indeks menggambarkan tren pergerakan pasar. Jika indeks mengalami kenaikan, berarti secara umum harga-harga saham di bursa mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika indeks mengalami penurunan, berarti secara umum harga-harga saham di bursa mengalami penurunan. Indeks merupakan indikator penting bagi pelaku di pasar modal. Indeks di Bursa Efek Indonesia yaitu yang pertama indeks harga saham gabungan atau IHSG. Yang kedua indeks sektoral, yang ketiga indeks LQ45, indeks JII Jakarta Islamic Index, indeks Kompas 100, indeks papan utama, dan indeks papan pengembangan individual index. Itu indeks pribadi. Demikian, apabila ada penulisan dan perkataanku atau penjelasanku yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Kota Babau 21 Juni 2020. Tertanda Rusli SMN.